Pemirsa, seorang pemuda difabel di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka dengan korbannya seorang mahasiswi atas dugaan kasus kekerasan seksual. Ya, sekilas tuduhan tersebut tidak masuk akal mengingat tersangka mempunyai kekurangan fisik, tidak memiliki dua lengan sejak lahir. Iwayan Agus Wartama alias Agus prihatin dengan dirinya yang tiba-tiba ditetapkan tersangka oleh polisi dengan tuduhan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Menurut Agus, jangankan untuk melakukan tindakan asusila, tersangka sendiri tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara sendiri, mulai dari makan, mengenakan baju, bahkan untuk mandi dan cuci kakus harus dibantu ibu tercintanya. Agus memiliki keterbatasan fisik, tidak memiliki lengan, alias buntung sejak lahir. Ibunda Agus, I Gusti Ayu juga tak percaya anaknya menjadi pelaku dugaan kekerasan seksual. Coba logika, bagaimana saya memperkosa dua cewek, bahasa dia kan dua cewek, sedangkan satu cewek aja saya tidak bisa buka baju, buka celana, apalagi berdua gitu. Dengan keadaan segini, sedangkan saya masih dirawat sama mama saya, dimandiin, dibukain baju, dipasangin celana, di semuanya seperti bapak lihat sendiri. Pertama datang bapak datang ke rumah saya masih dimandiin gitu. Bagaimana cara saya perkosa orang gitu, ada kekerasan seksual, kan dia bisa mendorong, melawan, ataupun ditinggal aja saya. Sebelumnya polisi menetapkan Agus sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti, serta hasil pemeriksaan saksi-saksi, termasuk ahli dari kedokteran dan psikologi. Selain itu, tersangka juga melakukan hal serupa dengan modus yang sama kepada korban lainnya. Namun, korban tersebut enggan melaporkan kepada pihak berwajib. Jadi keterangan saksi ini kemudian mengungkap fakta bahwa ada lebih dari satu orang yang mengalami peristiwa yang hampir sama. Kami katakan hampir sama karena modusnya sama. Dan bahkan dari tempat kejadian perkara kami mendapatkan fakta yang lebih diprihatinkan lagi, sehingga itulah kemudian fakta-fakta tersebutlah yang kemudian memperkuat kami dan penyidik untuk menerapkan pasal 6C kepada yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik, polisi akhirnya tidak menahan Agus. Tersangka dijerat pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan oleh kepolisian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan. Nah, bagaimana peristiwa ini kemudian bisa terjadi? Kami sudah bergabung bersama dengan Iwayan Agus selaku tersangka dan juga Ade Latifah selaku pendamping korban. Selamat siang, Mas Agus, Mbak Ade. Ya, udah. Selamat siang. Baik, saya ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, bagaimana respon Anda menanggapi penetapan tersangka oleh pihak kepolisian atas dugaan pemerkosaan terhadap beberapa korban? Ya, respon saya ini sangat kaget karena yang dimana saya dituduh memperkosa dua wanita. Sedangkan keadaan seperti ini, bagaimana cara saya memperkosa orang? Nah, andai kata kalau ada unsur paksaan atau yang disebut dengan ancaman, itu ancaman seperti apa yang saya lakukan gitu. Sekian. Oke. Mas Agus, apakah kenal dengan dua perempuan ini? Nah, ini saya tidak kenal. Yang awalnya kasus saya ini satu perempuan, kok sekarang jadi dinaik dua perempuan, Bu, gitu. Karena sempat ditanya-tanya tentang masa lalu saya, gitu. Sehingga kok sekarang baru ada kejadian ini. Seketika semuanya. Baik, Mas Agus berarti hanya mengenal satu korban, begitu ya, Mas Agus?
Hubungan Anda Ya. dengan salah satu korban ini seperti apa, Mas Agus? Tidak kenal, hanya ketemu di Udayana, Bu. Jadi tidak ada hubungan yang lebih dekat? Ya, tidak ada, nggak kenal sama sekali gitu. Hanya sebatas teman, begitu ya Mas Agus ya? Enggak teman, enggak, hanya baru kenal saat itu saja. Oke, Mas Agus, pertama kali mengetahui Mas Agus ini ditetapkan sebagai tersangka, ini kapan dan bagaimana, Mas? Nah, tanggal saya dijadiin tersangka tanggal 14, Bu, gitu. Dan ditahan di rumah gitu, tahanan rumah. Karena kendala kalau ditahan di sana enggak bisa buka celana, buka air besar kayak gitu. Harus dibantu orang tua. Oke, baik. Saya beralih ke Mbak Ade. Mbak Ade, kalau dari keterangan korban terhadap Anda sendiri bagaimana? Apakah memang tidak mengenal dengan Mas Agus? Tadi Mas Agus menyampaikan tidak begitu mengenal, bahkan hanya salah satunya saja itu pun hanya berkenalan biasa begitu. Bagaimana Mbak Ade? Iya, jadi kalau pernyataannya adalah tidak begitu mengenal, maka sebenarnya keterangan dari korban adalah tidak mengenal sama sekali. Jadi korban memang tidak pernah bertemu, tidak pernah tahu, tidak pernah kenal Agus sebelumnya begitu. Jadi korban tahu, bertemu dan mengenal Agus itu adalah saat di lokasi kejadian saat itu di Taman Udayana. Seperti apa Mbak cerita selengkapnya? Memang benarkah seperti keterangan kepolisian ada ajakan begitu dari Agus terhadap korban? Iya betul, jadi dari korban sendiri itu posisinya sedang duduk-duduk di Taman Udayana untuk membuat konten. Kemudian Agus mendatangi korban saat itu untuk mengajak berkenalan dan ngobrol-ngobrol. Sebenarnya saat itu lebih banyak dari pihak Agus ya yang menanyai tentang keluarga, kemudian korban dengan mantannya seperti itu. Nah, kemudian dari situ ada sempat satu momen di mana Agus itu meminta si korban ini untuk menoleh ke satu arah, di mana di arah sebelah utara itu korban melihat ada sepasang kekasih yang sedang melakukan tindakan asusila seperti itu di Taman Udayana. Kemudian di situ korban yang terkejut, korban kaget, terkejut dan menangis. Kemudian akhirnya Agus ini membawa si korban untuk pergi berpindah tempat supaya menghindari dua orang itu. Yang kemudian akhirnya dari perjalanan satu tempat ke tempat lain selama perjalanan sampai di titik yang berbeda itu tadi, itu Agus masih kemudian menanyakan seluk-beluk tentang si korban ini gitu, yang membuat korban itu menjadi seperti tidak nyaman seperti itu, dan sampai akhirnya kemudian si Agus ini mengatakan kepada korban untuk mandi bersih gitu, mandi bersih dalam arti untuk membersihkan diri si korban dari masalah-masalah dan dosa-dosa di masa lalu. Kemudian di situ korban mengatakan bahwa tidak, saya sedang berpuasa dan saya tidak mau mandi bersih dengan kamu, saya bisa bertaubat sendiri. Tapi kemudian akhirnya disitulah terjadi ancaman-ancaman oleh pelaku terhadap korban ini sendiri, di mana ancaman yang terjadi yang dilontarkan saat di Taman Udayana itu adalah pelaku akan membeberkan, akan membongkar setiap hal yang kemudian sudah dia ketahui tentang si korban ini kepada orang tua. Dan si pelaku ini juga mengatakan bahwa kita sudah terikat, kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu seluk-beluk kamu, saya sudah tahu segala hal tentang kamu. Kalau kamu tidak menuruti saya, maka saya akan membeberkan semuanya ke orang tua kamu. Di situ korban kemudian semakin merasa ketakutan, karena merasa mungkin benar bahwa ada ikatan-ikatan yang entah itu apa sebenarnya, sampai akhirnya kemudian korban merasa dilemahkan di situ dan akhirnya merasa terpaksa untuk mengiyakan perintah-perintah dari Agus, termasuk mengajak si korban menuju ke homestay itu sendiri. Jadi memang kalau misalnya dikatakan di masyarakat, di publik, di media bahwa korban yang mengendarai motor, betul, karena memang yang digunakan adalah motor korban, tapi kondisinya yang harus diperhatikan bahwa korban itu mengendarai motor dan membonceng Agus itu dalam kondisi terpaksa dan di bawah ancaman seperti itu.
Baik, dari Mbak Ade kita kembali lagi ke Mas Agus. Mas Agus, boleh tanggapannya Mas mengenai pernyataan dari Mbak Ade tadi? Nah, tidak kedengaran. Mohon maaf, tadi pernyataannya tidak kedengaran di sini ya, Pak. Oke. Mas Agus, tadi disampaikan adanya ancaman dari Mas Agus terhadap korban sehingga akhirnya korban terperdaya begitu ya, mengikuti semua arahan Mas Agus. Tadi Mas Agus juga sempat menyampaikan bahwasanya ada ritual-ritual khusus begitu ya Mbak Ade ya, harus mandi bersih begitu untuk membersihkan masalah-masalah. Nah itu betul tidak? Pada akhirnya Mas Ade kemudian tidak ada, seperti apa penjelasannya Mas Ade? Tidak ada. Ya, yang dimana juga ritual-ritual khusus itu bagaimana caranya membuktikan tidak ada itu, Bu, gitu. Oke, tapi yang berboncengan dengan motor benar? Bergoncengan yang dia gonceng saya, dia yang bonceng, Bu, bukan saya tidak bisa bawa motor. Iya betul, Mas Agus, ini dikatakan oleh Mbak Ade sebelumnya ada paksaan dari Mas Agus kepada korban untuk membonceng Mas Agus. Apakah itu benar? Oh, tidak ada Mbak, benar. Karena ya kalau memang dipaksa kan dia bisa menolak, dan di sana itu tempatnya rame dan siang hari itu Pak, Mbak gitu. Baik. Kan dia bisa melawan. Jadi menurut Mas Agus, baik, menurut Mas Agus yang mengajak ke homestay tersebut siapa Mas Agus? Dia yang cewek itu gitu. Karena kan kalau dia memang saya ngancam pada waktu itu, dia bisa ninggalin, dia bisa ngelawan, bisa teriak atau minta bantuan kepada orang sekitaran sana. Jujur saya merasa korban ini kok tega sekali kayak gini. Andai bisa ketemu gitu. Kalau bisa dipertemukan saya sama korban, sama yang mencemarkan nama baik saya yang dua itu dah gitu, sekali-sekali kita ketemu dah, ayo. Sudah sangat capek saya sabar ini diginiin terus gitu. Dengan keadaan fisik saya dituduh ini, tuduh itu, terus dia punya ilmu ini, ilmu itu, apa yang saya punya gitu. Cobalah masyarakat ini di Indonesia ini bagaimana, coba lihat secara logikanya gitu. Andai kata saya ngancam kan dia bisa ninggalin. Dia itu normal, lebih normal daripada saya, Bu, gitu. Jangan baru saya keadaan kayak gini terus dilecehkan gitu. Ya, silahkan Mas. Jangan baru saya seperti ini terus saya dituduh gitu. Saya kan selama ini saya diam, dan mungkin saya ini hari ini berkata memohon kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Hotman Paris agar membantu Tiang untuk kasus ini, untuk penerangannya gitu. Saya memohon sangat sama yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, biar jelas-jelas ini gitu. Bagaimana cara saya ngancam? Kan dia yang di depan motor, dia yang gonceng, dia yang bayar, dia yang memfasilitasi. Kok tiba-tiba saya dituduh memperkosa atau kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu yang setahu saya itu kekerasan fisik atau ancaman. Kekerasan fisik saya tidak bisa membawa senjata bagaimana, ataupun ancaman. Kan dia bisa ngelawan, dia lebih normal daripada saya, Bu, gitu. Dari tadi saya juga diam, sedih, bertanya-tanya gitu. Baik Mas Agus dan Mbak Ade, kita akan lanjutkan kembali ya perbincangannya usai jeda pemirsa. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali, tetaplah bersama kami.